untuk belajar. Untuk itu saya ke belakang terlebih dahulu. Jeng Kang Mas, matur suwun. Kartini mulai belajarnya nih. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Saiki dhewe belajar baca. Iki huruf I. Iki huruf P. P. Iki huruf U. U. Jadi dibaca ibu. Ibu. Apa? Ibu. Wah, pinter-pinter kabeh. Siapa dulu dong gurunya? Raden Ajeng Kartini. Kalian sebagai wanita yang harus tetap menuntut ilmu, karena dengan ilmu akan menambah wawasan kita. Menuntut ilmu itu wajib disopan, orang lanang orang wedok. Iya Bu, kami senang dan semangat iso ngrasakne sekolah niki iso maca ngitung nulis. Aduh Mas! Raden, tolong Ibu Kartini. Ayo dewe balik dhisik ya. Raden, kami pamit dulu. Saya akan membantu Ibu Kartini melahirkan. Iya monggo, matur nuwun. Nih Ajeng, ada apa? Sakit kan Mas? Sepertinya saya mau melahirkan. Sabar nih Ajeng. Sakit kan Mas? Ingat perjuanganmu nih Ajeng, maka anak-anak Indonesia akan semakin kuat. Ingat, pendidikan mereka pula nih Ajeng. Lanjutkan nih Ajeng. Terus Raden Ajeng, terus darah. Sakit kan Mas? Sakit kan Mas? Putra ini akan aku namai Raden Mas Susalit Joyo Diningrat. Saya akan mengirimkan surat kepada sahabatku di Belanda. Sekarang aku telah memiliki suami dan seorang putra. Maafkan aku sudah lama tak memberimu kabar. Kini aku telah menikah dan memiliki putra yang sangat tampan. Dia sangat mendukung cita-citaku. Dia adalah Raden Mas Joyo Adiningrat. Dan putraku bernama Raden Mas Susalit Joyo Adiningrat. Titip salamku kepada keluarga di sana. Kartini. Perempuan itu buku, tintanya biru teduh. Perempuan itu gudangnya ilmu. Isinya tak hanya asmara candu, namun arti dari tulus pengorbanan tanpa keluh. Walau dituntut harus sempurna sungguh, namun perempuan tahu nikmatnya berdiri teguh tanpa kompromi waktu. Di dalam buku akan kau temukan cerita tentang cinta yang utuh. Walau hidup
penyakit berdentum. Tapi tak pernah ia tulis bahwa hidup sepahit empedu. Hanya ada bait tentang nyanyian syukur. Sayangnya buku itu tak bisa kau beli dengan sekuntum bunga warna ungu. Tapi tawarlah dengan rindu yang sudah kau pupuk. Tenang saja, tak perlu ragu, karena dari buku itu akan kau temukan bahwa perempuan adalah pangkal istri. Juga sajak-sajak tentang doa ibu yang tiap hari ia tulis dengan takut. Perempuan tak pernah layu. Perempuan itu buku. Perempuan itu aku. Oke, ibunya. Oke, langsung dipeluk di tempat. Bunganya dikasihkan ke ibunya. Minta doa restu untuk menuju ke ibunya. Semoga dipermudah dalam menuntut ilmu di SMP Corona. Baik, penampilan selanjutnya yang akan ditampilkan oleh kelas 7 Abu Bakar As-Siddiq, drama musikal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 Abu Bakar As-Siddiq akan menampilkan drama musikal yang mengangkat tema bullying. Sebelum memulai, saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh ustadz dan bunda yang telah membimbing kami sehingga kami bisa menampilkan drama musikal ini. Dan inilah penampilan drama musikal dari kelas 7 Abu Bakar As-Siddiq.
geng yang cukup familiar. Anggota geng itu selalu mementingkan gaya daripada pendidikannya. Tradisi mereka, setiap ada anak baru, apalagi tidak selevel dengan mereka, akan menjadi budak dan akan dibully habis-habisan. Pagi itu, suasana kelas sangat ribut karena guru belum masuki kelasnya. Lalu, para murid pun ada yang bermain game, tidur, bahkan ada yang sedang bernyanyi. Tak lama setelah itu, geng X pun mendapatkan kabar bahwa akan ada murid baru akan masuk kelas mereka. Kabar itu langsung membuat mereka senang. Ditambah lagi mendengar bahwa anak baru itu sangat jelek dan culun.
Apakah dia lebih keren dari kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan murid baru dari luar daerah. Ayo sini nak. Silakan perkenalkan diri kamu. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Joko. Saya pindahan dari SMP Canda Tawa. Sudah, jangan ribut. Bapak harap kalian bisa menjadi teman baik. Jangan sampai ada perselisihan yang terjadi. Paham semua? Baiklah, semoga kalian semuanya bisa akur ya. Bapak pergi ke kamar mandi dulu. Setelah murid baru itu tiba, tetapan para geng itu seperti harimau yang ingin menerkam mangsanya. Tidak lama setelah itu, bel berbunyi, menandakan bahwa saatnya untuk jam istirahat. Di saat itu juga geng itu memulai aksi mereka. Berani banget sekolah di sini. Ganteng lo bang. Lo itu nggak sebanding sama kita. Hari-hari ia lewati tiada hari tanpa bullying. Hingga suatu hari membuat dia terduduk lemas dan hampir menangis. Saat itulah salah satu anggota kelas itu melihatnya dan tanpa pikir panjang langsung datang menghampirinya. Ngapain di sini? Nggak ngapa-ngapain kok, cuma pengen duduk aja. Tapi muka kamu kenapa? Kok
kusut amat kayak benang jahitan. Kalau ada masalah cerita aja ke aku, oke? Iya, makasih ya. Salah satu anggota geng yang tadi melihat kegiatan mereka berdua langsung melaporkannya ke semua anggota gengnya. Sontak saat itu membuat semua anggota gengnya marah besar dan ingin memukulnya. Namun, salah satu anggota gengnya berkata bahwa mereka sudah kelewat batas dan mengingatkan teman-temannya untuk tidak berbuat hal yang lebih parah lagi. Cuy, gue tadi liat si Nijam nemenin si anak baru itu. Padahal dia tahu kalau kita nggak suka sama si anak baru itu. Yoi, padahal kan si anak baru itu gak selevel sama kita. Asli, pengkhianat itu harus ditindak. Sudahlah kawan, jangan ditambahin lagi masalah. Kita ini yang udah kelewat batas kurasa. Jangan sampai nanti di akhir kita menyesal. Dari pulang sekolah itu, anggota geng yang masih tidak terima dengan kelakuan teman kelasnya itu pun tanpa pikir panjang mencegatnya di jalan dan memukulinya sampai terluka cukup parah. Keesokan harinya di sekolah, teman kelasnya tadi masuk dengan luka yang masih berbekas di wajah dan badannya. Dia pun merasa kesal dan tidak karuan. Dia merasa bahwa murid baru itulah dalang kenapa ia bisa sampai berakhir seperti ini. Tanpa diduga-duga, anak baru itu pun menghampirinya. Hai kawan, ada apa dengan wajahmu? Kenapa penuh luka seperti ini? Kenapa malah pergi? Apa aku ada salah? Menjauhlah, semuanya karenamu. Ini semua karena aku berteman denganmu. Maka jangan mencoba mendekatiku lagi. Aku tidak suka.
Salah satu anggota geng di sekolah itu melihat apa yang telah terjadi. Sontak itu membuatnya geram dan tidak tahan lagi dengan ulah anggota gengnya itu. Dia pun langsung melaporkannya kepada guru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, ada apa nak? Silakan masuk. Maaf Pak, ada yang ingin saya beritahukan kepada Bapak. Iya, ada apa ya? Akhirnya guru pun mengambil tindakan tegas terhadap kelompok geng itu dengan cara menasihati dan menghukum mereka. Apa yang ada di pikiran kalian? Kenapa kalian tega melakukan hal seperti itu kepada teman kelas kalian sendiri? Apakah kalian tahu nak, tindakan kalian ini disebut bullying? Apakah kalian tahu apa itu bullying? Tidak Pak. Bullying adalah penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dan bullying adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak ada pembenaran untuk itu. Maafkan kami Pak, kami janji tidak akan melakukan bullying lagi. Baiklah kalau kalian sudah mengerti. Setelah ini, Bapak Arab tidak ada lagi bullying yang ada di sekolah kita. Dan untuk kalian semua harus meminta maaf kepada semua orang yang sudah kalian sakiti. Mengerti? Mengerti Pak. Karena nasihat oleh gurunya lah, akhirnya anggota geng itu pun tersadar bahwa semua perlakuan mereka ke teman-teman kelasnya itu termasuk bullying dan itu perbuatan yang salah. Akhirnya mereka pun pergi menemui teman-teman kelasnya dan si murid baru itu untuk meminta maaf. Nizam, kami semua minta maaf ke kamu ya. Tidak seharusnya kami memukulmu hanya karena kamu berteman dengan Joko. Iya Nizam, kami salah. Dan kami harap kamu mau memaafkan kami semua. Iya, aku maafkan kalian semua. Aku harap kita semua bisa menjadi teman baik lagi. Sepertinya kita juga harus meminta maaf dengan Joko, karena aku pun juga sudah memperlakukan Joko dengan tidak baik. Joko! Maafkan kami Joko, kami benar-benar salah dan sangat menyesali perbuatan kami. Apakah kamu mau memaafkan kami? Iya, saya memaafkan kalian semua. Semoga kita bisa berteman baik ya. Aku pun minta maaf Joko karena sempat menjauhimu dan berkata yang buruk kepadamu. Iya Nizam, aku sudah memaafkanmu. Terima kasih sudah mau berteman denganku di saat semua orang menjauhiku.